Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Helmi dari Teknik Otomotif Politeknik Snur akan memenuhi tugas tentang menjelaskan komponen, fungsi, dan kelistrikan pada audio mobil standar. Banyak hal yang menjadi pertimbangan saat memilih mobil baru ataupun mobil bekas. Kesesuaian harga dengan spesifikasi mobil yang diinginkan adalah salah satunya. Selain itu, kini orang juga berfokus pada aksesoris penunjang kenyamanan saat berkendara, seperti perangkat audio mobil. Meski demikian, tak semua mobil baru memiliki audio dengan kualitas standar yang bisa memanjakan telinga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen, fungsi, dan kelistrikan pada mobil itu sendiri. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini ada tentang kelistrikan audio mobil, bisa dilihat. Itu gambar diagram tadi. Di sini saya sudah menggambar tentang kelistrikan mobil itu. Pertama kita perkenalan tentang komponen-komponennya dulu. Yang pertama ada head unit. Ini adalah head unit. Komponen ini berfungsi sebagai otak yang mengatur sinyal pada semua alat yang terhubung dengan perangkat audio mobil. Saat ini fungsi ini menggunakan head unit telah begitu canggih sehingga memudahkan pengguna dalam pengaturan audio. Kebanyakan telah berbentuk layar seutuhnya dengan beragam pilihan menu seperti pengaturan volume, input suara dari DVD player ataupun USB, keseimbangan equalizer, hingga beragam fungsi tambahan seperti radio, Bluetooth, dan GPS. Yang kedua ada amplifier. Alat ini berfungsi memperkuat sinyal suara dari head unit untuk kemudian membagi sinyal tersebut dalam volume yang pas pada masing-masing komponen. Amplifier ini juga berfungsi menambah daya lebih besar kepada subwoofer agar bekerja maksimal. Hal ini tentunya agar sangat menunjang kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker menjadi lebih bersih dan bagus. Dia ada speaker di mobil ada 4 ya. Samping 2, belakang 2. Itu speaker ini memiliki komponen di dalam yang akan mengantarkan udara untuk menghasilkan suara. Fungsi alat ini adalah menyalurkan sinyal elektrik yang telah diolah pada head unit agar kemudian dapat kita dengar apabila kita perhatikan dalam sebuah lagu misalnya. Terdapat berbagai macam jenis suara yang berbeda frekuensi namun dapat bersatu menimbulkan sebuah harmoni yang indah. Nah, demikian juga untuk mengoptimalkan suara yang dihasilkan, terdapat berbagai tipe speaker pada audio mobil sesuai dengan frekuensi suara yang dikeluarkan. Pertama ada tweeter, fokus pada pengolahan suara frekuensi tinggi. Yang kedua ada mid-range, memperjelas suara vokal manusia agar terdengar lebih halus dan fokus. Yang ketiga ada mid-bass, fokus pada pengolahan suara frekuensi rendah. Dan subwoofer itu fokus menghasilkan suara bass dengan frekuensi rendah. Lalu yang keempat ada X-over atau crossover. Yang di samping speaker tadi itu berfungsi untuk membagi suara berdasarkan range frekuensi output dan amplifier. Hal ini bertujuan agar speaker yang ada yaitu woofer, mid, dan tweeter hanya memproduksi suara dari range frekuensi yang sesuai. Hal ini bertujuan agar suara yang dihasilkan lebih jernih, detail, dan tidak mempercepat kerusakan speaker itu sendiri. Fusebox kotak ini untuk menempatkan steering sistem audio sebagai pengaman. Ini adalah wajib untuk menghindari dampak yang lebih parah ketika terjadinya korsleting yang bisa disebabkan oleh kabel pelupas, kerusakan power amplifier, dan sebagainya. Lalu ada kapasitor bank berguna untuk menyimpan listrik sementara. Tujuannya agar listrik tidak loss atau drop ketika amplifier dan subwoofer memproduksi suara bass yang pada level yang besar.
Kapasitor bank ini sangat diperlukan jika Anda menggunakan amplifier berdaya tinggi. Lalu ada aki. Tentu saja aki ini diperlukan untuk sistem penelistrikan mobil termasuk sistem audio mobil. Jika Anda meningkatkan audio mobil Anda pada level kontes atau maksimal, maka aki perlu di-upgrade ke kapasitas yang lebih besar. Dalam hal ini, amplifiernya perlu ditingkatkan saja. Penjelasan tentang komponen dan fungsi dari audio mobil. Di sini kita akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sistem audio mobil itu sendiri. Nah, ini gambar tentang kelistrikan pada audio mobil. Misalnya komponennya itu ada head unit dan speaker, ada crossover, lalu ada 4 channel amplifier, kapasitor bank, baterai, sekring atau fuse. Di sini ada sama di atas tadi juga speaker dan crossover. Pertama-tama kelistrikan dimulai dari aki. Dari negatif aki itu ke ground, positifnya ke kapasitor bank. Fungsi dari kapasitor bank tadi untuk berguna menyimpan listrik sementara saat misalkan mobil mati, itu tidak mati langsung mati di amplifier. Itu bisa kalau mobil itu mendadak mati, dikhawatirkan amplifier ini bisa terjadi konsleting. Dari positif baterai tadi ke kapasitor bank, itu negatif kapasitor bank itu ke ground. Dari positif kapasitor bank yang dari positifnya tadi, itu pertama ke subwoofer amplifier, lalu ke sekring. Positif kapasitor tadi ke sekring, dari sekring ke amplifier dari 4 channel tadi. Dari head unit ada kabel rem ke amplifier dan satunya lagi ke ground. Di sini ada hubungan dari head unit, fungsinya untuk menyesuaikan dari head unit ke amplifier. Setelah amplifier tadi ada 4 channel tadi ya, dibagi ke speaker tadi ya. Pertama itu ke crossover dulu, lalu ke speaker, pembagi speaker. Nah, itulah rangkaian dari kelistrikan mobil itu sendiri. Penjelasan dari komponen tadi sudah, lalu fungsinya tadi sudah, kelistrikan juga sudah. Sekarang tentang perawatan dari audio mobil itu sendiri. Perawatan ini cukup sederhana. Kita cuma mengecek berkala saja. Misalkan kita mengecek tentang kabel-kabelnya, atau apakah terjadi aus atau terjadi sobek, atau bisa mendengar dari suara apa terjadi perubahan dalam suara. Cuma itu saja dari cara perawatan power audio mobil itu sendiri. Di sini cukup penjelasan saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.